Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kurniawan dengan NIM 2023-0801-054. Kali ini saya akan mempresentasikan studi literatur saya yang berjudul Analisis Mode Operasi Chipper, Feedback atau disebut CFB pada Advanced Encryption Standard ataupun AES. Nah, nih di slide kedua ada pendahuluan atau latar belakang. Kita mulai dari pendahuluan dulu mengapa topik ini penting untuk dibahas. Seperti yang kita bisa lihat di slide, ada beberapa poin kunci. Pertama, ancaman keamanan data di era digital dan terutama di dunia internet atau IoT itu semakin meningkat setiap harinya. Untuk melawannya, kriptografi modern menjadi komponen utama untuk menjamin dua hal kerahasiaan dan integritas data. Dalam hal ini, Encryption standar ataupun AES telah menjadi standar global untuk enkripsi simetris. AES ini sangat kuat dan efisien. Namun, efektivitas AES tidak hanya bergantung pada algoritmanya saja, tetapi juga pada mode operasi yang digunakan. Nah, studi ini berfokus pada salah satu mode tersebut, yaitu chip feedback atau CFB, sebuah mode yang dikenal fleksibel dan sangat efisien untuk data yang mengalir terus-menerus atau data streaming. Nah, lanjut di landasan teori, sebelum kita masuk lebih jauh ke CFB, apa mari kita itu mengenal lebih jauh apa itu AES. AES adalah algoritma block chipper, artinya ia bekerja pada blok data dengan ukuran yang tetap, yaitu 128 bit. AES juga memiliki beberapa varian kunci yang paling umum adalah AES 128, 192, dan 256. Angka ini menunjukkan panjangnya kunci dan semakin panjang kuncinya, semakin banyak jumlah putaran, skripsi atau round yang dilakukan. Dan yang terpenting, AES dianggap sangat aman serangan brute force. Misalnya pada AES 128 yang membutuhkan dua pangkat 128 percobaan dianggap tidak praktis secara komputasi dengan teknologi saat ini. Nah, lanjut di slide 3, slide keempat, mengapa perlu mode operasi? Jika AES sudah sangat aman, mengapa masih memerlukan mode operasi? Ini adalah pertanyaan penting. Masalah utama adalah seperti yang saya sebutkan tadi, AES hanya bisa mengekskripsi satu blok data berukuran 128 bit. Lalu bagaimana cara kita mengekskripsi data besar seperti file, gambar, atau ataupun video yang ukurannya bisa bergiga-giga. Nah, di sini kita akan membahas, mungkin kita berpikir, ya gampang tinggal potong-potong saja datanya per 128 bit, lalu inskripsi satu persatu secara independen. Nah, ide sederhana itu disebut mode Electronic Codebook atau ECB, dan itu adalah ide yang sangat buruk, buruk sekali. Mengapa demikian? Karena jika ada dua blok plain text yang identik, hasil ciphertextnya juga akan identik. Ini akan membocorkan pola data asli seperti yang bisa kita lihat pada gambar di samping. Meskipun gambar sudah dienkripsi, kita masih bisa melihat dengan jelas pola atau bentuk dari gambar aslinya. Inilah mengapa kita mutlak memerlukan mode operasi yang sangat canggih. Nah, kita lanjut lagi di slide kelima, fokus fokus kita mode chipper feedback-nya. Nah, di sini kita akan membahas chipper feedback-nya atau CFD-nya. Maka dari itu kita butuh mode operasi yang lebih cerdas dan aman daripada PCB, dan disinilah fokus penelitian kita di mode chipper feedback atau CFB. Singkatnya, CFB adalah sebuah jembatan pintar yang mengubah AES yang pada dasarnya adalah block chipper menjadi sebuah stream chipper. Artinya dengan CFB kita bisa mengenkripsi data secara fleksibel, bahkan bit per bit atau byte per byte. Dengan ia memiliki mekanisme sinkronasi sendiri yang sangat berguna. Nah, kita lanjut ke slide 6. Proses inskripsi CFB
Di sini sudah terlihat. Sekarang mari kita bedah bagaimana CFB bekerja. Kita lihat dulu proses enkripsinya. Kuncinya ada di initialization vector atau IF dan mekanisme feedback atau umpan baliknya. Di sini dia metode CFB-nya. Pertama, untuk blok paling awal kita memerlukan sebuah in, initialization vector atau yang unik EV. Ini dimasukkan ke dalam input register atau shift register. Input register ini hanya yang berisi EV, kemudian dideskripsi menggunakan kunci ES. Nah, hasil deskripsi tadi kemudian di short kan dengan blok plain text pertama atau P1. Hasil dari shortnya inilah yang menjadi blok ciphertext pertama. Di situ udah terlihat di C1-nya. Nah, disinilah bagian feedbacknya. Ciphertext C1 tadi kemudian diumpan balikan menjadi input untuk di inskripsi box selanjutnya. Menjadi P2, proses ini berulang terus seperti yang terlihat di rumus. CI sama dengan PI di sort, terus inskripsi AS-nya, terus itu di CI min 1. Poin penting di sini adalah proses enkripsi ini bersifat sequential. Sequential, kita tidak bisa mendapatkan C5 sebelum C4 selesai. Ini berdampak pada kecepatan enkripsi yang tidak bisa diparalelkan. Nah, kita lanjut lagi ke slide 7, yaitu proses deskripsi CFB. Nah, gimana cara ininya? Ini disinilah letak keunikan CFB. Coba perhatikan diagram dan rumus proses deskripsi CFB tidak menggunakan fungsi deskripsi AS. Ia tetap menggunakan fungsi ekskripsi. Ini adalah desain yang sangat cerdas karena beberapa implementasi hardware hanya memerlukan menyediakan modul ekskripsi saja. Prosesnya mirip. Ambil intelligence vector untuk blok pertama atau EV atau ciphertext blok sebelumnya seperti CI min 1 gitu. Inskripsi input tersebut dengan inskripsi. Hasilnya di short akan dengan blok ciphertext saat ini. CI. Hasil shortnya adalah plain text, PI-nya yang asli. Dan ada kabar baik, berbeda dengan inskripsi proses deskripsi CFB dapat diparalelkan karena semua blok ciphertext C1, C2, C3 tersebut sudah tersedia kita bisa menjalankan proses deskripsi P1, P2, dan P3 secara bersamaan di prosesor yang berbeda, yang tentunya meningkatkan throughput atau kecepatan deskripsi. Nah, di step 8, pentingnya ya, initialization vector atau EV. Saya sudah menyebutkan beberapa kali EV di mode CFB, peran EV ini sangat krusial. Kenapa krusial? Karena itu sangat penting. EV adalah nilai acak yang kita gunakan di blok pertama. Aturannya adalah untuk kunci yang sama, EV harus unik dan tidak dapat diprediksi. EV tidak boleh dipakai dua kali. Mengapa? Disinilah letak salah satu kerentanannya. Jika seorang penyerang berhasil mendapatkan dua pesan berbeda yang dienkripsi dengan kunci yang sama dan IV yang sama, mereka bisa melakukan analisis sederhana seperti di rumus sebelah kanan sini. Nah, berarti penyerang bisa mendapatkan hasil sort dari kedua plain text. Ini adalah kebocoran informasi serius yang menghancurkan keamanan. Nah, di slide selanjutnya, keunggulan mode CFB, fleksibilitas tinggi. Seperti yang saya bilang, CFB mengubah block zipper jadi string zipper. Kita tidak perlu padding, penyesuaian blok atau penyesuaian blok. Kita bisa menginskripsi data per byte atau bahkan per bit yang sangat ideal untuk komunikasi serial, self synchronizing
Ini keunggulan besar untuk data streaming. Jika ada error 1 bit di tengah transmisi, misalnya karena gangguan sinyal, error itu tidak akan merusak sisa data. Selamanya CFB bisa pulih secara otomatis. Errornya hanya mempengaruhi 2 blok saja. Deskripsi paralelnya seperti yang sudah dibahas, proses deskripsi bisa dipercepat dengan paralelisasi. Nah, kita lanjut lagi. Kelemahan dan risiko CFB. Nah, tentu tidak ada yang sempurna. CFB juga punya kelemahan. Tergantungan dengan EV atau initialization factor yang pertama sudah kita bahas. Keamanan bergantung fatal pada keunikan EV-nya tersebut. Tidak ada integritas. Ini adalah kelemahan besar CFB dan sebagian besar mode klasik hanya menjamin kerahasiaan confidentiality. CFB tidak menjamin integritas data. Artinya CFB rentan terhadap serangan bad flipping attack di mana penyerang bisa memodifikasi ciphertext di tengah jalan dan akibatnya modifikasi plaintext yang hasilnya dapat tanpa kita ketahui. Propagasi, propagasi errornya, meskipun tadi disebut self-synchronizing, 1 bit error pada ciphertext akan merusak deskripsi dari 2 blok plaintext. Blok saat ini dan blok berikutnya. Ini lebih buruk dari mode lain seperti OFB atau CTR yang errornya tidak menyebar. Nah, kita lanjut lagi ke kesimpulan dan arah penelitiannya. Sebelum penutup, yang dapat kita simpulkan, CFB adalah mode operasi AES yang efisien dan adaptif. Mode ini sangat cocok untuk aplikasi komunikasi real-time dan IoT berkat fleksibilitas dan sifat self-recognizing-nya. Namun, kelemahan utamanya adalah ketergantungan pada EV yang aman dan yang terpenting ketidakjaminan integritas data secara bawaan. Oleh karena itu, para penelitian masa depan dan praktik terbaik saat ini adalah tidak menggunakan CFB sendirian, melainkan mengintegrasikan dengan mekanisme autentikasi seperti remake ataupun beralih ke mode modern yang sudah built-in dikenal sebagai AE, AEAD seperti GCM atau CCM untuk menjamin integritas dan kerahasiaan sekaligus. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.